Halo? Bro, gue butuh pemasukan tambahan banget nih. Ada ide nggak? Podcast yang kemarinan itu emang gak ngasilin sama sekali. Podcast modelan kayak gue gini mah, mana bisa dapat duit? Makanya hosting podcastnya di First Story aja. Di sana ada First Story Ads. Podcast kita bisa dapat duit tuh lewat iklan kayak gini. Hah? Ini iklan? Dapatnya lumayan loh. Rutin tiap bulan langsung masuk ke rekening. Hah, serius lu? Haho. Iyalah. Udah gitu podcastnya bisa didengerin di semua platform kayak Spotify, Noise, Apple Podcast. Semualah. Ya udahlah, kita gas aja lah yuk. Gue mau udah join. Bentar ya, gue closing dulu. Ah, closing? Emang ini iklan beneran ya? First Story, platform hosting podcast paling ideal, rahasia para podcaster sukses. Mulai perjalanan berpodcastmu dengan First Story dan monetisasi kontenmu sekarang juga. Pelajari lebih lanjut di www.firststory.me. Terima kasih dan silakan menikmati episode ini. Iya beneran iklan ini mah. Saya Aga dari Matchday FC. Podcast ini di-hosting di First Story. First Story adalah platform hosting podcast baru yang keren, lengkap, dan mudah untuk membuat, mendistribusi, dan mengelola podcast kamu. Jadi, First Story itu gratis 100%. Bisa mengupload dan mendistribusikan podcast kamu di semua platform podcast. Contoh Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Noise, dan lain-lain. Kamu bisa share podcastmu anti ribet dengan F-Link yang akan mencakup semua link platform dan sosial mediamu. Dan tidak kalah penting, First Story bisa memonetisasi podcastmu dengan First Story Ads yang gampang dan bisa dicairkan tanpa biaya tambahan dan anti ribet. Jadi tunggu apa lagi, hosting di First Story dan buat podcastmu sendiri. Barcelona menundukkan Real Madrid dengan skor 3-0, sementara itu Rasmus Højlund dan Sadio Mane resmi ke Manchester United dan Al Nassr. UEFA resmi menjatuhkan Juventus tak boleh tampil di kompetisi Eropa. Selengkapnya di Matchday FC. Explore the game, celebrate the moment. This is Matchday FC. Yap, kali ini kita bakalan ngebahas tentang El Clasico. Di mana di tadi pagi, tepat jam 4:30 waktu Amerika, 4:30 malam, 5:30 sore atau jam 5 subuh di sini waktu Indonesia Tengah, kita melihat ada pertandingan antara Barcelona versus Real Madrid yang dimana dimenangkan oleh Barcelona 3-0 tanpa balas. Yang dimana pertandingan ini sangat-sangat seru dan El Clasico tidak bakalan menjadi friendly match sampai kapanpun. Dilihat dari tahun ini, Barca itu hanya menang sebelum pertandingan ini Barca kalah dengan skor 3-5 dengan Arsenal dan dan MU dan Real Madrid. Kali ini juga sudah main satu kali lawan MU dengan skor 2-1. Dan kalau kita lihat tadi, Barcelona ini memakai dengan 4-3-3 dan yang bermain adalah Marc-Andre ter Stegen sudah pasti di bawah Mister, Araujo, Konde, Christensen dan Balde, Oriol Romeu di tengah bersama Frenkie de Jong dan Ilkay Gundogan, dan ada Pedri sebagai second striker. Di dua ke depan ada Dembele dan Lewandowski, sementara Real Madrid memakai formasi dengan 4-1-2-1-2 dengan yang main adalah Thibaut Courtois, David Alaba, Eder Militao, Carvajal, Ferran Mendy, Tchouaméni di tengah sebagai pivot, dua kanan kiri Camavinga dan Valverde, dan di body striker di second striker ada Jude Bellingham, dan di front two-nya ada Vinicius Junior dan Rodrigo. Dan ya, saya melihat di sini adalah pertandingan yang sangat menarik karena secara statistik Barca ini hanya melesakkan 19 tembakan dan sementara Madrid ada 34 tembakan yang dimana 12 tembakan tidak on target dan 7 untuk Barca on target, sementara Real Madrid ada 29 dan 5 on target untuk Real. Dan Barca
jauh dari penguasaan bola 47 berbanding 53. Dan saya lihat tadi di sini adalah banyaknya peluang-peluang dari kedua tim yang sayangnya belum bisa dikonversikan menjadi gol, terutama dari Vinicius Junior dan Tchouaméni. Ada beberapa juga dari Vinicius Junior, namun sayangnya tiang berbelok dan Barca mendapatkan 3 gol dari dari Fermin Lopez dan Ferran Torres, yang dimana satu gol dari Dembele ini kita lihat sebuah tadi adalah umpan dari Ilkay Gundogan, yang dimana Ilkay Gundogan mengoper kepada Pedri. Pedri melihat Dembele yang lewat dari dua pemainnya, terus Dembele shoot dan gol 1-0. Terus Fermin Lopez yang melihat adanya celah di pertahanan Madrid kosong di tengah dan langsung dia shoot dari jarak jauh, dan sebuah gol dari Ferran Torres. Umpan dari Fermin Lopez yang diselesaikan dengan cara menchips dulu lalu mensalto golnya. Dan saya lihat di sini Barca setelah kekalahan memalukan dengan Arsenal 3-5, saya rasa Barca ini belajar dari pertandingan sebelumnya. Kenapa saya bilang begitu? Tidak langsungnya diganti di menit-menit awal babak kedua, yang dimana di pertandingan sebelumnya mengganti 11 pemain. Sedangkan Barcelona di kali ini mengganti pemainnya di menit berapa tadi? 60-an, 70-an sampai 80-an. Dan saya merasa puas menurutku, dan saya rasa ya harusnya sih bisa Barca untuk pramusim ini. Saya rasa ini adalah pertandingan yang bagus, pertandingan yang baik, dan menurutku ditingkatkan lagi lah. Kalau bisa Xavi ya please jangan mainkan pemain-pemain yang bisa merusak suasana tim. Di mana sudah unggul ya bisa saja kebobolan lagi. Dan Rasmus Højlund resmi ke Manchester United. Dia dibanderol sebesar 70 juta euro, mencakup add-ons perjanjian disepakati dan penandatangannya sampai bulan Juni 2028 dan opsi di tahun 2029. Rasmus Højlund hanya menginginkan Manchester United, itu adalah impian terbesarnya. Sebabnya dia tidak pernah memberikan lampu hijau kepada klub lain selama musim panas ini, dan sekarang sudah selesai. Here we go. Dan saya rasa menurutku Rasmus Højlund, jujur saya tidak pernah nonton pemain ini, saya tidak pernah dengar namanya, baru kali ini saya dengar. Menurutku kalau misalnya saya lihat dulu statistiknya. 9 gol, 4 assist, 1 kartu kuning, 32 pertandingan, 1834 menit bermain. Saya rasa menurutku untuk seukuran dia di Serie A ya menurutku tidak jelek-jelek amat, tapi menurutku dia bisa berkembang di Manchester United. Tergantung apakah dia bisa cocok dengan skema Ten Hag atau tidak. Jadi menurut saya dia bisa saja sukses di Manchester United. Dan Al Nassr kembali mendapatkan salah satu bintang Eropa setelah Cristiano Ronaldo, Brozovic, Fofana, Talisca, Alex Telles, Ospina, dan sekarang Sadio Mane dengan harga 37 juta euro. Al Nassr memberikan tawaran pertama dan langsung diterima, dan besok akan menjalani tes medis. Dan saya rasa Al Nassr, saya lihat ini musim depan, apalagi dengan
pemain-pemain tadi yang sudah saya sebutkan, kayaknya dia bakalan menjadi title contender untuk Saudi Pro League tahun depan. Dan menurutku Saudi sekarang ini lagi menggila-gilanya. Banyak pemain-pemain Eropa silih berganti datang ke sana. Tapi ada juga yang menolaknya, seperti Mbappe, Messi dan lain-lainnya. Dan saya rasa kalau dipikir-pikir, kalau lebih mementingkan uang, lebih baik pindah ke Arab Saudi. Tapi lebih mementingkan karir untuk mendapatkan trofi si kuping besar, mending stay di Arab Saudi, stay di Eropa saja. UEFA resmi memban Juventus dari kompetisi Conference League. Hal itu dikarenakan akibat skandal keuangan dari Juventus dan UEFA memberikan denda sebesar 20 juta euro. Tapi 10 juta euro tersebut tergantung dari hasil keuangan dari Juventus. Fiorentina telah menggantikan Juventus. Hal ini telah dikonfirmasi. Dan saya rasa Juventus ini menurutku gimana ya? Harusnya dihukum sih kalau saya. Dan menurut saya semoga Fiorentina dapat menggantikan Juventus untuk bermain di kompetisi Eropa, khususnya di Conference League, dan tidak mengecewakan tim-tim Italia lainnya seperti tahun lalu, di mana 3 tim Italia gugur di final. Dan jangan lupa follow sosial media dari Matchday FC di IG @matchdayfc_id, di TikTok @matchday_fc, dan follow juga IG ku @a6ha_3 juga, dan follow juga TikTokku @a3 6ha3 lagi. Dan terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata, mohon juga dimaafkan. Sekian, my name is Saga, signing out. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.